kabarnya? Aku lagi di rumah aja nih, dan semoga kalian semua lagi berada di rumah aja ya. Jangan bandel, jangan keluar-keluar rumah. Soalnya kita sekarang udah masuk ke minggu kedua anjuran pemerintah buat kita di rumah aja. Mungkin ada yang senang, ada yang mulai mati gaya juga. Nah, apalagi sekarang karena ada anak di rumah. Anakku umurnya 2 tahun 4 bulan. Jadi aku sekarang lumayan harus berpikir keras tiap hari ya. Kira-kira apalagi nih kegiatan yang harus aku kasih ke anakku supaya dia ini tetap terstimulasi, terus tetap aktif bergerak juga, nggak bosen, terus dia punya kesempatan buat sosialisasi juga. Aduh, itu lumayan jadi pikiran aku tiap hari juga. Jadi aku pengen berbagi cerita lewat video ini. Apa aja sih yang aku lakukan, kegiatan-kegiatan selama di rumah aja bersama anak usia 2 tahun 4 bulan. Dan aku yakin banget ibu-ibu juga pasti punya ceritanya masing-masing. Jadi semoga melalui video ini kita bisa saling berbagi pengalaman, berbagi cerita, kegiatan-kegiatan, juga berbagi inspirasi juga kali ya. Kegiatan apa sih yang seru dilakuin dalam rumah. Karena kalau menurutku sendiri sekarang ini peran kita sebagai orang tua tuh jadi besar banget gitu. Kita jadi sebagai orang tua udah pasti, peran kita sebagai guru, peran kita sebagai teman mereka dan juga sahabat mereka. Jadi mereka harus bisa percaya terus sama kita seperti mereka juga percaya sama guru-guru di sekolah. Jadi ibu-ibu, kalau yang aku rasain selama ini yang paling efektif banget untuk ibu dan anak itu adalah ketika kita bikin jadwal untuk harian bahkan mingguan. Kenapa bikin jadwal itu penting banget? Walaupun anakku juga usianya masih 2 tahun 4 bulan, tapi aku juga bikin jadwal gitu. Misalnya dia jam 7 sarapan, abis itu jam 8, setengah 9 mandi, jam berapa minum susu, jam 12 makan siang gitu, terus sampai malam ada jadwalnya. Kenapa harus bikin jadwal? Karena satu, jadwal itu mempermudah buat kita sendiri nih, menurut aku ya, sebagai orang tua untuk bisa merencanakan hari itu akan seperti apa. Karena kan kita orang tua juga punya planning buat diri sendiri dong, belum ngurusin diri sendiri, ngurusin suami, ngurusin rumah gitu. Jadi harus punya rencana supaya kita bisa bikin perencanaan yang jelas juga buat anak-anak juga. Jadi itu akan mempermudah kita. Yang kedua, anak-anak itu juga jadi kebiasaan, dia punya kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan dia gitu. Jadi dia ketika disuruh melakukan A, dia nggak kaget karena udah setiap hari rutinitasnya gitu. Yang ketiga sebenarnya yang paling penting nih, ini untuk buat mempersiapkan si anak supaya nggak kaget kalau nanti insya Allah ya pandemi coronavirus ini segera berakhir dan sekolah udah mulai masuk lagi. Akhirnya anak-anak nggak kaget untuk kembali ke rutinitas sekolah. Nah, pertanyaannya sekarang, jadi kegiatannya ngapain aja nih selama di rumah? Kalau aku biasanya, mungkin ini bisa biar lebih gampangnya ya dikategorikan jadi dua, yaitu kegiatan offline sama online. Kegiatan offline nih, yaitu kegiatan yang tidak melibatkan gadget. Untuk anak seusia anakku, kegiatan offline-nya adalah aku coba biasain dia melakukan kegiatan yang bermanfaat paling nggak buat dirinya sendiri aja, yang dia kegiatan yang basic banget sebetulnya dan bukan belajar yang gimana-gimana banget. Misalnya dia belajar untuk naruh baju kotor di tempat baju kotor sendiri, terus dia belajar ngambil handuk mandinya sendiri, terus dia belajar nyusun sepatunya. Kalau abis main dari halaman, dia masuk sendalnya disusun yang rapi. Terus dia belajar untuk duduk di kursi dan meja kecilnya kalau misalnya dia mau menggambar atau mau makan sore atau mau minum susu, itu sambil duduk gitu. Hal-hal simple kayak gitu. Dan yang paling penting adalah bisa juga nih diajarin, karena di saat seperti ini, untuk belajar cuci tangan dengan benar. Karena kan anak-anak cuci tangannya cuma gini-gini aja, padahal kan kita juga udah tahu dari WHO ada cara cuci tangan yang benar. Nah, yang kedua itu melatih motorik kasar. Motorik kasar nih fisik ya, berarti bikin anak itu keringetan. Bisa itu lari-lari, main kejar-kejaran, main bola, tendang-tendang sepak bola misalnya, atau bola basket, atau bikin rintangan-rintangan sendiri. Nah, itu biasanya suka aku lakukan. Apapun yang bisa dilakukan, yang memungkinkan untuk dilakukan di rumah, untuk bisa bikin anak itu aktif secara fisik, atau loncat-loncat. Misalnya ada sepeda, bisa main di dalam rumah, main aja, atau halaman kecil di belakang bisa digunakan. Pokoknya manfaatkan semaksimal mungkin. Terus yang ketiga itu melatih motorik halus. Misalnya
kayak anakku, dia suka banget melukis, menggambar, terus dia suka banget gunting-gunting kertas gitu. Jadi semua kegiatan yang bisa dilakukan di atas meja gitu. Biasanya aku sambil temenin dia gitu, sambil nanya, Yoji mau gambar apa hari ini, pakai warna apa. Di situ dia bisa belajar tentang warna, dia bisa belajar cara megang kuas atau megang krayon, megang pensil yang betul, supaya buat persiapan dia nanti ketika TK atau SD mulai belajar menulis. Terus dia juga bisa berimajinasi gitu ya, karena aku juga mencoba untuk menekankan bahwa kreativitas itu penting banget. Jadi aku benar-benar kasih ruang yang besar banget buat anakku untuk eksplorasi, baik di bidang seni rupa atau seni musik gitu. Nah ini bisa juga nih ibu-ibu bikin alat musik sendiri gitu. Misalnya punya panci di rumah, terus punya sumpit, bikin drum sendiri, atau dari botol air mineral. Pokoknya pakai apa aja yang ada di rumah dan nggak menyusahkan kita juga. Tapi intinya tetap bisa bikin anak kreatif dan nggak bosan di rumah. Nah, aku udah kelupaan satu, baca buku. Nah, baca buku nih penting banget ibu-ibu. Soalnya ternyata dengan membaca buku ke anak, atau kita membacakan buku ke dia, atau dia baca buku sendiri, itu betul-betul bisa membuka imajinasi anak-anak kita. Buku apapun ya, atau bahkan sesimpel misalnya lagi nggak ada buku, kita bacain cerita aja, kita storytelling gitu. Kadang-kadang aku suka storytelling pakai benda-benda yang ada di rumah. Misalnya ada pot bunga, terus ada boneka kuda. Pokoknya ngarang aja, bikin cerita sendiri. Lagi-lagi akan kembali ke usia ya, karena usia anakku masih hampir 2,5 tahun. Jadi cerita-cerita seperti itu masih bisa diaplikasikan ke dia. Mungkin lain ceritanya kalau misalnya anaknya udah SD, mungkin tantangan yang bisa diberikan lebih beda. Bisa dikasih mereka suruh pilih ending ceritanya sendiri, atau mereka bisa lebih berimajinasi, kira-kira udah mulai diperkenalkan ke profesi-profesi yang lebih real di kenyataan kehidupan kita sekarang gitu, dan lain-lain. Nah, skill yang gak kalah penting untuk dilatih buat anak-anak di rumah itu juga skill bersosialisasi. Jadi manfaatkan semua anggota keluarga atau siapapun yang ada di rumah untuk bisa menjadi ajang latihan bersosialisasi dengan anak. Jadi ibaratnya manfaatkan momen di rumah aja ini buat kita sebagai orang tua juga punya bonding time sama mereka, atau manfaatkan ini jadi ajang mengikat emosi lebih baik dengan anak-anak kita. Terus misalnya di rumah ada kakek nenek, atau misalnya ada om atau tante, atau mungkin ada yang pekerja di rumah, yang membantu rumah tangga. Itu ajak anak-anak supaya ngobrol lebih banyak, supaya berinteraksi lebih banyak, asalkan tetap diawasi oleh orang tua. Selanjutnya, kegiatan online. Nah, kegiatan online tuh ngapain aja sih? Yaitu kegiatan yang melibatkan gadget di rumah. Gadget itu bukan cuma orang tua aja yang bisa pakai, tapi anak-anak juga bisa memanfaatkan secara maksimal, asal didampingin terus sama orang tua. Misalnya, satu nih, kita bisa manfaatkan YouTube sebagai sarana belajar untuk belajar skill baru gitu. Misalnya belajar bahasa Inggris. Kan channel-channel YouTube yang berbahasa Inggris juga banyak banget, yang untuk anak-anak ya, jangan kasih channel dewasa ibu-ibu. Terus misalnya belajar nyanyi bareng sambil nari-nari. Terus bisa belajar mengaji. Jadi banyak banget pilihan edukasi yang bisa diberikan ke anak-anak. Kalau misalnya mau nonton kartun, boleh juga. Itu juga bisa ngajarin anak-anak bahasa, cara mereka bersosialisasi di kartun tersebut, asal sekali lagi tetap dalam pengawasan orang tua. Terus bisa juga video call sama anggota keluarga, sama kakek, nenek, om, tante yang nggak ada di rumah. Kayak Yoji nih suka banget teleponan sama opung yang nggak tinggal serumah, udah gitu sama tantenya Yoji yang kebetulan nggak tinggal di Jakarta gitu. Jadi bisa banget dimanfaatkan buat ngobrol sama keluarga. Terus menggunakan media sosial untuk berhubungan kembali dengan teman-teman anak-anak itu yang biasanya mungkin suka playdate bareng, teman-teman yang ketemu di sekolah tiap hari. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh. Mungkin kita bisa video callan bareng lagi, atau pakai Instagram, kirim-kiriman DM sama teman-teman. Tentunya pakai akun orang tuanya masing-masing ya. Pokoknya banyak banget sih cara sebetulnya supaya kita tetap bisa terkonek satu sama lain. Karena yang bikin kita jauh kan sebetulnya fisiknya aja. So it's physical distancing, not social distancing. Nah,
Salah satu hal yang menurutku cukup challenging juga, cukup menantang juga selama kita berperan sebagai orang tua, selama proses di rumah aja ini, adalah gimana caranya ngejelasin ke anak bahwa untuk sementara waktu anak-anak nggak boleh main di luar dulu. Padahal kan mereka pasti seneng banget tuh main di luar rumah, di keluar gitu loh, naik mobil, pergi ketemu teman-teman. Nah, gimana caranya itu akan kembali lagi ke komunikasinya, akan kembali lagi ke berapa tahun umur si anak itu. Kalau misalnya pengalamanku sendiri dengan anakku yang usianya hampir 2,5 tahun, aku belum bisa menjelaskan apa itu virus corona, kenapa kita nggak boleh berdekatan, kenapa kita nggak boleh salaman. Aku belum bisa jelasin itu. Tapi yang aku lakukan adalah aku mencoba sebisa mungkin untuk jelasin ke anakku dengan bahasa yang dia mengerti gitu. Misalnya Ryoji udah bisa mengerti kata-kata kuman, karena kalau misalnya latihan gosok gigi atau latihan belajar mandi, itu aku selalu bilang, Yoji kalau nggak mandi badannya banyak kuman, kalau nggak sikat gigi, giginya banyak kuman. Nah, kuman itu kayak gimana? Aku kasih lihat video di YouTube, video kartun anak-anak gambar kuman gitu. Nah, ini loh kuman, ada gambar kumannya gitu, ada taringnya gitu. Jadi dia agak ngerasa, ih nggak mau ya di badannya ada kuman, ih nggak mau di giginya ada kuman. Jadi nanti pas aku bilang nanti giginya ada kuman, dia langsung buru-buru langsung mau ke kamar mandi, langsung mau sikat gigi, soalnya dia nggak mau giginya ada kumannya. Nah, hal yang sama aku terapkan dalam menjelaskan kondisi virus corona ini. Jadi aku coba cerita ke Yoji, sekarang ini kita main di dalam rumah dulu, kita nggak bisa main di luar rumah soalnya di luar itu banyak kuman. Aku bilang kayak gitu. Nah, jadi dia pelan-pelan mungkin agak mikir juga kali ya, kayak dia diem gitu, terus akhirnya dia masuk lagi ke rumah, dia mulai ngeluarin lagi mobil-mobilan atau dia main puzzle di rumah, karena dia pikir, oh iya nggak boleh main di luar soalnya di luar banyak kuman gitu. Jadi gimana pun caranya, pasti kalian bapak-bapak, ibu-ibu dan para orang tua punya bahasa sendiri untuk ke anak masing-masing, dan kalian pasti kenal anak sendiri lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi gunakan gaya bahasa sendiri. Yang penting pesannya sampai, anak-anak tahu bahwa kita sekarang memang harus main di rumah aja dulu. Tapi buat orang tuanya jangan stres, jangan panik. Mungkin ini emang saat-saat yang berat untuk kita semua. Aku paham banget, aku pun ngerasa berat juga. Tapi terlepas dari segala macam upaya yang dilakukan oleh orang tua, seberapa kreatifnya orang tua bisa membuat kegiatan di rumah, yang paling penting adalah tetap bisa memotivasi anak untuk selalu bisa semangat belajar. Karena mungkin ini bukan hal yang mudah buat orang tua sendiri, karena banyak juga orang tua yang nggak punya pengalaman sebagai guru, atau mungkin nggak ada waktu sama sekali karena harus bekerja juga, karena kantor-kantornya pun semua diliburkan, harus work from home gitu. Tapi aku yakin kalau kita sama-sama, kita pasti bisa saling motivasi, saling menguatkan, dan semoga kita sama-sama sehat selalu. Jadi untuk semua orang tua di luar sana, untuk ibu, untuk bapak, dan untuk guru-guru, untuk semuanya, tetap semangat terus. Kita ada di situasi ini sama-sama. Semoga ini semua cepat berakhir, anak-anak pun cepat kembali ke sekolah lagi, karena kita pasti tahu mereka udah kangen banget sama sekolah, kangen guru-gurunya, kangen teman-temannya. Dan semoga kita semua sehat selalu, selamat belajar dan bermain di rumah aja ya. Bye!